Ini juga oke buat pegang river ya. Ya, buat ya netralin lah. Dari kimnya biar tidak terlalu bebas juga kan. Terizla ya? Balik lagi muncul nih. Ya, Teresa mungkin lebih ke penalty zone yang dipakai kalau ada shortcut nanti. Ya, Ada yang langsung keluar udahlah, penalty zone di atas dari shortcutnya. Karena mereka bakal main yang team fight ngumpul banget, apalagi ada chip juga. Terus emang Teris ini buat lawan Fredrin, ada di draft Fredrin itu bagus. Karena Fredrin itu apa sih bakal ke depan-depanin, bisa di-poke juga, bisa di-loncat. Tapi dijawabnya langsung dengan Kari ya. Dan kita bakal lihat berarti hasilnya seperti apa. Dengan satu pick terakhir dari RRQ maupun mengubah semua game plan yang sudah dirancang oleh Geek Fam sendiri. Langsung saja kita saksikan bersama Papulung Jessica Lim Kocho. Yep, terima kasih our panelists dan itu dia Lim, draft pick di game yang ketiga. Ya, gue masih mempertanyakan lagi dan lagi ya. Dengan visit Kalea, sebenarnya combo zoningnya kuat, tapi kalau ngomongin itu kurang nyambung sebetulnya. Karena Tsunami Slam gak bisa di follow dengan Lantern. Gak bisa, harus pakai burst damage. Ya mungkin diharapkan dari Suyo, tapi ya kita akan lihat eksekusinya nanti seperti apa. Yep, akan seperti apa lagi nanti hasilnya kita lihat aja teman-teman. Satu sama hal mengejutkan telah terjadi tadi di game yang kedua. Namun di game yang ketiga apapun itu bisa terjadi. Entah 2-1 untuk Kick terlebih dahulu ataupun 2-1 untuk RRQ. Jadi langsung saja kita berangkat menuju ke game yang ketiga. Langsung saja. Tapi kalau ngelihat dari zoning awal ya seperti yang gue bilang tadi, pasif dari Kalea dan juga Sinar Lantern dari Justin ini mematikan banget. Ini bikin dia susah banget untuk ditabrak. Tapi untuk Gops versus Dairon Masya melawan Terizla. Kayaknya dari landing Terizla tetap akan lebih enak deh dari power clear-nya. Tapi bedanya nanti objektif ketika di mid to late game. Karena Masya tipikalnya akan mikir bagian belakang. Yep, sementara itu Balai cukup agresif di awal. Sudah mulai ngezoning jauh masuk dalam area pertahanan dari RRQ. Lihat di bagian bawah zoningnya dipegang kan. Itulah dari Gops dengan emblem dasar fighter. Sementara ya kita tahu Dairon Masya dia akan full damage thrill. Master Assassin ditambah dengan lethal infusion. Jadi full damage banget pasti. Itu Balai luar ngacak-ngacak banget ini. Ngadu ya. Sesama tank akan sesama adu juga. Tinggal satu bar HP-nya. Dairon dia nggak cepat untuk reset ke Balai yang mau dimakan. Langsung ditabrak tapi Balai masih sempat untuk flicker dan menyelamatkan diri. Iya aman. Pattern dari Setsujin juga yang tidak terganggu. Menggunakan jungle tank versus fighter. Mikets dengan Suyon. Tadi sempat ditanya juga kan sama Mas Adi. Katanya, udah bagus banget main Suyonya. Ya memang karena picknya aja banyak banget kan total untuk Mikets dengan Suyonya. Jadi jangan sampai nih tiba-tiba power pick dari Mikets bisa membawa keajaiban bagi Geeknam kembali. Oke. Dan sekarang mereka semua akan berkumpul di area dari Turtle. Dan seperti apa lagi kejadiannya karena beberapa pemain sepertinya sudah menuju ke level 4. Ya akan setup di mid lane ya. Ya tadi karena minion dari mid itu yang bertemu paling cepat. Makanya Gob sekarang sudah ada di level keempat. Bawahnya bisa dikasih ke Balai mungkin. Oke. Tapi kayaknya dipercepat aja nih dari Turtle. Yap. Oh mungkin ketahuan. Oke, tapi Makitsnya ada di area atas. Makitsnya langsung diburu dan sekarang Makitsnya sendirian bisa nggak dia bertahan. Karena masih ada di area belakang. Namun damage-nya terus-terusan masuk dan kalkulasi yang salah telah terjadi dari Geek Farm. Itu udah memang tercuri dari orange buff-nya. Tapi nyawalah bayarannya cukup merugi dari Geek Fam juga. Sementara Setsujin langsung ngambil jungle yang bisa diambil. Seakan nggak mau rugi. Tapi tetap ya kehilangan orange buff levelnya akan terhambat. Oke, sementara sekarang Makits sudah hadir kembali. Makits sudah akan menuju lagi ke area purple buff dan di area turtle belum ada pergerakan sama sekali. Masih belum mau setup. Dan jungle tank ya yang punya tugas untuk setup terlebih dahulu. Seakan patah dari temponya ketika jungle tank gak dapetin turtle. Dan bahkan Geek Fam sadar akan hal itu. Mereka yang coba untuk megangin turtle-nya mereka bisa reset kapan pun mereka mau untuk mereka komit bahkan. Oke. Ini dapat turtle harusnya. Dapat turtle udah. Karena dia tadi juga nggak ada sesuatu yang mau dilakukan gitu untuk menuju ke situ. Ya udah itu dimanfaatkan oleh Geek. Langsung membatik. Tapi masih ada purify dari Rins. Bahkan sejujurnya retribution udah dipakai tadi ke arah dari purple buff. Sekarang menjadi tanda tanya nih, ganking ke arah mana? Dari Setsujin tak ke arah top lane ataupun XP lane. Keduanya tipikal hero mid late game. Gak bisa dari awal. Oke, dari bagian bawah. Gops sendirian. Gops masih bertahan. Dan Gops masih stay di landing yang dia punya. Keras banget ya. Gak mudah untuk ditumbangkan pastinya dari Gops juga. Sementara di arah top lane, keduanya akan beradu farming Kenzie dan juga Toy.
Keduanya tipikal yang 3 item baru bisa online. Trinity dan juga Aboy. Oke. Sampai pakai Crimson Beacon. Tapi gagal kali ini ya. Aboy untuk bisa mengejar. Akan beradu farming terlebih dahulu. Gak akan ada overcommit juga seharusnya. Dan balik lagi ke arah dari top lane. Gue masih menanti nih ganking yang akan diberikan. Tipikal pick off ada dari Geek Fam dengan Tsunami Slam. Tapi RRQ mereka punya Sutsujin juga dengan unlimited CC. Ada knock up down, banyak banget efektif yang bisa diberikan. Tapi dari segi item nih, belum jadi item pertama bagi keduanya. Dan Wait, Sutsujin mendadak mencoba untuk bisa mendekatkan diri dan Kenjinski mau tidak mau flicker. ya, keputusan yang terbaik ya untuk saat ini. Tapi minionnya akan ada di depan, jadi tabrakannya ada di depan turret dari RRQ. Kontrol minion yang cukup baik. Dan gue suka banget sih ketika ngelihat chip yang digunakan oleh semua bahkan tim MPL. Karena penguasaan mapnya bagus banget, dia ada di rumput-rumput yang unpredictable lah bisa dibilang. Ini bagian tengah Aboy benar-benar loh. Sendirian Aboy. Berhasil tadi menghantarkan damage-nya sedikit menuju ke arah range. Dan ada satu motor lava gom lagi yang diambil. Lumayan pasif ya dari gamenya. Keduanya oke. Dapat, tenang. Baloy hampir saja tadi. Satu final strike yang mungkin tepat sekali. Namun sekarang Aboy dipaksa untuk mundur sedikit. Ya lagi-lagi ya. Akan dipok dulu dari damage-nya. Oh, Wah. make it sadar. What a game sense. Dia tahu nih Idok. Padahal udah lama banget, udah setengah Ya. jam di situ. Hah? Dari hari pertama apa? Iya lama banget tapi ketahuan akhirnya ya. Dengan panahnya. Lagi-lagi setup dari Torto. Big Fam. Yap. Dan mereka serang kembali. Lim enak banget tanpa ada penjagaan sama sekali. Di tempat yang lain Kenjinski pun nggak mendapatkan ancaman yang begitu berarti. Ya udah Geek Fam benar-benar mendapat keuntungan lagi. Kensinya sadar nih. Ketika Turtle gak di kontes, Idok bisa ada di top lane. Dan ya pilihan untuk mundur adalah pilihan terbaik sampai saat ini. Bahkan walau Oke, di bagian bawah mereka mencoba untuk bisa memirror apapun yang sudah terjadi. Namun sekarang Baloyski lompat lagi menuju ke tempat yang jauh lebih aman karena di bagian atas ada satu ototarik pada aktif yang berhasil langsung dilumpuhkan, dihancurkan. Dan sekarang Kenjinski berhasil langsung didapatkan. balik lagi tapi gak sempet rinse di bagian bawah. Yap, dan itu dia. Ada satu lagi Tsunami Slam langsung keluarkan. Tapi Tyrant dengan satu pasif yang dia miliki masih selamat. Dan ada flicker juga tadi yang terbuka. Mid ada pressure yang dibelikan juga oleh Geek Fam. Bawahnya akan ditukar tapi perhatikan di top lane. Toy, ini lumayan free nih. Memang untuk dapetin inner kayaknya nggak semudah itu karena Kenzie udah langsung lari lagi. Aboy ini. Aboy hampir saja dan tadi ada satu traction pulse yang sudah terlihat namun masih bisa. Dan juga tidak tepat ke arah dari Aboy. Level 10 make it. Ini hero pegangannya ya. Jangan lupa nih dari farming yang lancar. Turtle 2 turtle berarti totalnya udah didapatkan juga oleh Geek Fam. Experience-nya akan unggul. Walaupun dari segi gold 1200 ya. Ini gold yang minim lah dari Geek juga. Dan Aboy cukup berani menjadi orang terdepan. Aboy langsung ditabrak. Tapi depan berbeda langsung saja Baloyski hadir. Namun sekarang zaman sudah terlihat di dalam area tersebut. Tapi tidak ada follow up damage lagi untuk Baloyski hadir bagian depan. Akan mereka semua berhasil mendapatkan sebuah keuntungan. Dan dapat dadak. Ada Gops mulai join ke dalam area tersebut. Satu poin kill berhasil diambil. Dan Riz menjadi korban lanjutan. Tapi dilompatin dan selesai. 4 player lejap seketika. Dihancurkan Geek Fam. Sekali rotasi yang mereka coba lakukan. 4 member bayarannya tapi the best thing yang bisa dilakukan oleh Dairon. Sekarang Dairon masih belum punya damage. Dapetin mid turret itu udah menjadi keuntungan maksimal yang bisa dilakukan Dairon barusan. Karena ya mau nggak mau Idok belum sempat buka shortcut ternyata tadi. Yap, tapi bagus banget follow up yang sangat cepat dilakukan oleh pemain dari Geek Fam. Mereka berkumpul, ada portal yang memang tadi terekspos, mereka masuk juga semua yang situ, mereka hadir juga ke situ. Ya inilah yang terjadi, mereka mendapatkan turtle kembali, keuntungan mereka ambil lagi. Cuan. Frank Turtle, Geek Fam. Udah 3 game ini Geek Fam selalu mendominasi early-nya. Gue pikir dengan jungle tank tadi kan yang dipakai Sutsujin sekarang. Mungkin bisa untuk kembalikan keadaan, ternyata enggak. Ternyata tetap Geek Fam yang pegang kendali. Yap, Bob. Oke, Gops. Keras banget. Gops keras banget. Di sini nggak bisa di instan juga. Mungkin butuh toy ya kalau memang mau makan ke arah Gop. Pertukaran inner turret. Ya bagian bawah dikejar tapi lihat Idok. Tapi di dalam map coba kita lihat. Mereka semua boleh berkumpul. Baloyski terjebak. Siapa yang menjadi korbannya? Berhasil tadi kembali ke arah satu player dan coba lihat ini belum ada satu wall damage tapi Idok yang akan gak bisa selamat dan juga menuju ke arah Anda. Tidak. Double kill didapatkan Kenjinski di tempat yang lain. Kenjinski kali ini menunjukkan bagaimana damage yang bisa dia hantarkan. Traction pulse dan Dairon yang masuk. Dairon berhasil menggaruk dan selesai pula Kenjinski. Tapi sekarang mereka mencoba untuk bisa mendapatkan keuntungan kembali Purple Bufflim. Itu dia
damage yang sakit sekali dari Masya. Gak heran juga ya ketika ada X9 damage, Masya lah jawabannya. Satu buah Thunderclap dengan basic attack yang diperkuat tadi. Langsung setengah HP loh, itu Harriet. Tidak ada zaman force juga tadi, jadi ya memang gak bisa kemana-mana lagi, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sementara kalau dari keseluruhan Big Fam 2000 hampir 3000 gold keunggulan. Cuma jujur kalau ngelihat dari potensi RRQ, kita ingat dari game kedua 8000 gold keunggulan dari Big Fam. Satu momentum aja yang dibutuhkan, RRQ bisa balikin keadaan dan sekarang Blast of Despair udah jadi untuk Dairen. Ini Kenzie harus hati-hati banget loh. Ya, karena bisa dipastikan ya Masya akan cuek sama apapun di sekitarnya kecuali targetnya. Benar. Kalau targetnya Kenzie ya udah Kenzie aja udah. Satu-satunya selamatin Winter tapi Baloy. Yap, itu dia. Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah dari Dairen jadi batik bola damage yang masuk. Bisakah Dairen bertahan? Tapi flicker ke depan jauh lebih aman. Dan tidak untuk waktu yang lama mereka berhasil mendapatkan objektifnya. Mission complete. Ya Dairen yang tumbang. Sementara lihat di bagian lain masih ada split push. Penguasaan map yang akan diungguli oleh RRQ juga. Level 11 berbanding level 14 My Kids. Dia selalu ada di posisi unggul level. Menurut gue ini bukan Suyo effect lagi. Tapi memang power peak effect. Makanya patternnya benar-benar lancar dan gak terganggu. Perfect Turtle lagi-lagi kan. Dan mungkin efek objektif karena Lord sudah dicetak. Dan mereka mempercepat lagi. Area dari Lordnya, walaupun mereka tahu ya Chip bisa datang kapanpun dan juga memanggil seluruh rekannya. Dan itu dia, Idok masuk lewat belakang. Idok membuka portalnya. Tapi sekarang Kenzie berhasil sudah juga tidak mau damage dibanding tadi karena satu play. Tapi Susun masih terlalu tebal banget sekarang. Gopcha langsung aja berhasil dirumpuhkan. Bekits yang masih mencoba menghasilkan damage dan Dairen pun gagal untuk mempertahankan diri. 2-1 sejauh ini dan Bekits masih ingin lebih. Bekits masih ingin maju dan juga mendapatkan ke arah Lord tersebut. Masih menang level dan satu panah yang sakit banget. Sakit Ini banget Lord panah. bakal dipaksa loh. 4 level perbedaannya. Itu dia, Lord tetap ditarik oleh Bekits. Idok melihat dari kejauhan, Aboy yang tertangkap dan Aboy masih bisa flicker bahkan Crimson Baker tadi udah dan hey, tidak untuk waktu yang lama. Aboy langsung lejap, traction pull dan Bekits pun sekarang berhasil lejapkan. Lagi-lagi celah yang bisa dimanfaatkan RRQ. Satu momentum tercipta kembali. Geek, mereka kehilangan apapun. Semua yang sudah mereka usahakan dari early game sampai di menit 11. Gold mulai ditarik. Dan masih ada banyak pertanyaan nih. Gimana caranya Kenzie bisa selamat dari Dairen? Yap, itu dia Kenzie. Sudah terlihat ya, Kenzie sudah di target lock. Pasti Kenzie. Atau mungkin kalau ada opsi lain ya ke arah Aboy. Bahkan jangan-jangan Make It nanti. Ya siapapun yang tipis itu bisa dimakan. Tidak ada item defense untuk Make It. Blade of Despair untuk item selanjutnya. Bahkan kalau ngomongin soal Chusin, dia belum jadi Core of Destiny, bisa ditarget juga. Yap, itu dia Traction Pulse sudah dikeluarkan kembali. Sementara itu Baleski menjadi orang terdepan. Akankah membanting karena satu play depan dari saya tapi masih jangkut tadi karena tembok. Menjadi sebuah kerugian untuk mereka. Big Fam masih mencoba untuk bertahan. Loh top lane-nya ini bakal dilepaskan. Masih ada Holy Defense? No, tidak ada Holy Defense ternyata. Yap, tidak ada Holy Defense. Idok bisa saja masuk area dalam dan juga memakai rekan-rekannya. Mereka sudah akan masuk lewat atas kan? Tidak ternyata Lini. Masih aman, tapi sisa satu hit lagi sih ya dari base turret-nya. Harus dijaga habis-habisan Traction Pulse. Jadi Traction Pulse dikeluarkan kembali. Gak boleh di-commit. Masih bisa bertahan, bahkan Geek Fam. Mereka tidak kehilangan satu base turret pun. Sekarang permasalahan dari Geek Fam adalah gimana cara mereka ngebuka zona. Mereka nggak punya tank yang pasti. Mengandalkan Gox yang tiba-tiba tadi dipukul sama Toy, langsung hilang. Ini membuktikan kalau ya memang Geek, mereka harus menangin jumlah, mereka harus bawa semua member mereka ketika mau coba open. Yap, itu dia 22% saja sekarang. Naik turun ya? Dari audience prediction untuk Geek. Iya. Tapi balik lagi ini hanya prediksi saja, Geek Fam. Mereka masih punya chance yang sama. Langsung kabur Traction Pulse. Pok damage aja sih. Make It sudah level 15, Gox masih 12 dan ya Gox akan menjadi orang terdepan ya untuk menjadi badan. Kita lihat sanggupkah dia sambil memberikan coveran terhadap rekan-rekannya penalty zone-nya. Itu kita tunggu. Hati-hati dengan Idok ya. Shortcut dari Idok. Ini bakal jadi jawaban untuk RRQ. Selalu akan ada di posisi-posisi yang mungkin gak di-expect. Bukan cuma dari ganking cepatnya. Tapi Farland ini jadi bisa dikontrol. Siapapun bisa pegang. Nah tadi gue pikir oke, hanya Dairen aja nih yang bakal kontrol dari Farlandnya. Ternyata enggak. Toy pun bisa. Karena nanti tinggal hadir dengan shortcut. Sekarang level sama, Sutsujin, My Kids. Akan sama-sama di level 15 untuk Lord selanjutnya. Power retribution mereka sama. Pertanyaannya tadi, kick off dari Balo ini nggak bisa berjalan dengan mulus. Tidak ada burst damage yang pasti. Yap, itu dia.
Masih dalam area defensifnya sendiri. Geek benar-benar terkurung untuk sekarang. Dan RRQ mulai menginvasi sedikit demi sedikit. Itu dia si Halbert ya. Jawaban yang bagus banget untuk Dairan. Bukan dari attack speed-nya tapi shield. Oh Idok datang. Yap, itu dia. Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan Idok dan Idok sempat untuk bisa membagi rekan dan Idok untuk kali ini masih bisa selamat dengan banyak kabur ke tempat yang jauh lebih aman dan 2 player dari Geek lenyap seketika. Satu buah setup yang gagal. Bahkan Idoknya masih selamat dengan satu tetes darah terakhir. So Lord ini akan di setup. Vision coba dibuka dulu oleh Susujin dan tidak ada siapapun di sana. Free, ini gak ada gangguan sama sekali. RRQ lagi-lagi memegang kendali. Oke. RRQ memegang kendali, RRQ memegang keuntungan yang besar. Mereka punya Lord mereka. Bisa saja menutup game ini. Ya kita lihat dari replay ini sebenarnya fan yang sudah dipredik. Baloy, Aboy, dan Kenzie sudah ada di sana. Tapi ini penyakit mungkin hampir, gak semua tapi hampir. Dari tim Indonesia. Yang selalu menggunakan Kalea tanpa follow up damage yang pasti. Akhirnya ya waktu yang dibeli cukup. Bahkan shortcutnya terbuka dan keadaan berbalik. Oke. Dan itu Mekic mencoba untuk maju sedikit. Gagal. Oh, berhasil sepertinya. Gak masalah sih. Tapi mampukah Geek Fam untuk bertahan kali ini dengan gempuran dari RRQ? Oke, dan The Gops hilangkan supaya SP masuk ke dalam tubuhnya. Hei, Mekic mundur sedikit. Gopsnya langsung aja menyisakan buffline saja Bang untuk sekarang balik dia pun langsung menggila dengan sangat cepat. RRQ, mereka punya keuntungan yang sangat besar. Mereka berlima, mereka punya Lord. Mereka jadi tinggal berdabrak masuk ke dalam area pertahanan dimiliki oleh Geek Fam dan itu dia menjadi kebandekan jatah untuk RRQ. Membalikan keadaan RRQ